Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Ayagan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 8 April tahun 2021, hari Kamis dalam Oktav Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu. Kami telah Kau lahirkan kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu, baik dalam iman maupun dalam karya, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa aku harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, Tuhan Yesus yang bangkit, yang menemui dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, akhirnya menemui juga para murid yang tengah berkumpul. Lalu ketika para murid belum percaya dan masih ragu-ragu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia benar-benar bangkit jiwa raganya dengan menunjukkan luka-lukanya, dan juga Ia meminta ada makanan di situ supaya Ia makan sehingga para murid menjadi yakin. Itulah kebangkitan yang sesungguhnya, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar rohnya ataupun bayangannya yang bangkit, tetapi hidupnya, jiwa raganya. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyuruh atau mengutus para murid supaya mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Karena itulah yang akan membawa kita, orang-orang yang percaya kepadanya, juga turut dibangkitkan. Semoga kita tetap percaya dan menjalani hidup ini dengan menjalankan pertobatan dan pengampunan dosa, karena kita sudah dituntun untuk mengalami pertobatan dan diampuni kesalahan dan dosanya oleh karena kebangkitan Kristus. Semoga kita pun sepanjang hidup boleh untuk mewartakan pengampunan dosa dan pertobatan kepada setiap orang dan di segala waktu. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan dan pengampunan, sehingga kita boleh menjadi saksi kebangkitan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.